Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oh, oke, kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, jadi kali ini kita udah sampai ke nomor 19. Jadi berhubung soalnya panjang ya, kita bakal langsung analisa. Salah satu fungsi ginjal adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang tersaring di glomerulus, namun masih diperlukan oleh tubuh. Ogak et al itu menunjukkan dia itu nggak sendirian ya, bareng teman-temannya, mempelajari dua protein transporter yaitu SGLUT1 dan SGLUT2 yang terlibat dalam penyerapan glukosa di ginjal. Ilmuwan tersebut menggunakan kultur sel yang ditransfeksikan gen ya, selnya itu diberikan gen SGLT1 dan SGLT2 di gambar A dan B. Ekspresi gen SGLT1 dan 2 itu bisa diinduksi dengan memberikan DOX. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini ada DOX ya. Jadi kalau doxnya diberikan, terutama di bagian sini, kalian bisa lihat di sini ada plus ya. Jadi kalau doxnya diberikan, dia langsung meningkat tuh ekspresi gennya. Seperti itu, ya. Bukan ekspresi gennya maksudnya, ini glukosanya ya. Kadar glukosa itu langsung meningkat, begitu. Jadi berpengaruh memang. Jadi doxnya ini senyawa yang memicu ya, memicu peningkatan glukosa. Aktivitas dari kedua transporter dalam menyerap 14 CAMG, yaitu tadi ya, analog glukosanya, kemudian diuji. Aktivitas transport kedua transporter diamati pada kondisi tanpa atau dengan Na. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, kalau ada Na, dia itu peningkatan glukosanya sangat tinggi, sementara kalau tidak ada Na, ya di bawahnya ini tidak ada peningkatan sama sekali, walaupun diberikan DOX, begitu. Nah, ada lagi perlakuan kedua itu dengan atau tanpa prolizin. Kalian bisa lihat di sini ada prolizin ya. Jadi kalau prolizinnya ditambahkan, dia ditambahkan di akhir di sini ya, ini plus. Jadi kalau ditambahkan di akhir, dia langsung mengalami penurunan ya, kadar glukosanya itu langsung mengalami penurunan. Nah, di sini hasil pengamatannya sudah disajikan. Jadi tadi ya, kalau dia diberikan DOX langsung meningkat glukosanya, kadar glukosanya. Tapi kalau diberikan prolizin dia langsung turun. Seperti itu. Jadi gampangnya begitu. Dan di sini ada tanda bintang ya. Jadi tanda bintang itulah tanda signifikan. Kalau dia NS alias not significant, kita nggak perlu peduliin data itu ya, karena dia nggak signifikan. Seperti itu. Nah, di sini juga Na itu sangat berpengaruh ya. Jadi ya kalau nggak ada Na dia nggak bakal meningkat. Begitu. Kita langsung ke yang A. Dari data terlihat bahwa penyerapan glukosa di ginjal dipengaruhi oleh keberadaan ion natrium. Benar ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang B. Prolizin lebih efektif menghambat kerja SGLT1 daripada menghambat kerja SGLT2 daripada SGLT1. Nah, katanya lebih menghambat yang 2 daripada yang 1. Mari kita lihat. Nah, di sini kalian harus perhatikan yang namanya skala ya. Ini skalanya itu 0 sampai 8, sedangkan ini hanya 0 sampai 2. Jadi kalian bisa lihat, prolizin itu menurunkan yang SGLT1 dari skala 7 ke skala 1. Jadi itu jatuh banget ya, 7 ke 1. Sementara SGLT2 itu hanya mengalami penurunan dari 2 ke 1. Jadi nggak terlalu jauh ya, 2 ke 1. Jadi seharusnya prolizin itu lebih efektif untuk menghambat SGLT1 daripada SGLT2. Ya, jadi salah. Yang C. Prolizin dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Ya, ini benar banget ya. Karena tadi kalian lihat prolizin itu menurunkan kadar gula darah. Seperti itu. Jadi boleh banget untuk dipakai penderita diabetes. Sekarang kita ke yang D ya. Kita hapus dulu tadi benar salah benar. Yang D, di ginjal SGLT1 dan 2 akan banyak ditemukan pada daerah medula ginjal. Nah, di sini di mana sih reabsorpsi? Tadi kan tuh terjadinya proses reabsorpsi ya. Reabsorpsi itu terjadinya di bagian tubulus proksimal ya. Terjadinya di bagian tubulus proksimal. Jadi tubulus proksimal itu adanya di bagian korteks ya. Ya, jadi kalau kalian belajar anatomi dari ginjal, tubulus distal dan tubulus proksimal itu bersama glomerulus ya, itu letaknya di korteks bukan di medula. Jadi ini salah ya. Jadi kalau ginjal itu bentuknya begini ya. Nah, dari gininya kan ini korteks, ini medula. Jadi area tubulus distal dan proksimal itu di bagian sini ya. Di sini. Di bagian medula itu lengkung Henle. Begitu kira-kira. Jadi jawabannya adalah salah benar
Salah benar. Benar salah benar salah.